Selanjutnya, persamaan untuk koordinat untuk garis. Jadi selain trigonometri tadi, hal ini juga rekan-rekan harus hafal gitu ya. Hafal kenapa? Karena akan sangat banyak dipakai juga. Jadi kalau misalnya kita punya garis nih ya. Garis itu adalah dari koordinat A ke koordinat B. Lalu kita pengen tahu gitu kan ya, azimut dari A ke B ya, dan jarak dari A ke B. Tentunya rekan-rekan di sini sudah hafal yang jarak ya. Jadi lagi-lagi kita tahu A dan tahu B. Sekarang kita pengen tahu jarak dan azimut. Kalau jarak, Anda sudah hafal ini ya harusnya ya. Cuma Pitagoras aja gitu ya. Cuma XB min XA, YB min YA, dikuadratkan sama-sama, ditambahin, lalu diakarkan. Nah, sekarang yang kompleks adalah ketika Anda menghitung azimut. Kenapa? Karena simply memang dia itu hanya tangen dari delta X itu ini ya. Lalu delta Y gitu ya, delta Y itu yang ini. Nah, kurang lebih konsepnya seperti ini, arkus tangen. Tapi permasalahannya adalah tergantung dia ini sudutnya seperti apa, berada di kuadran berapa kalau misalnya rekan-rekan ingat di pelajaran pekan lalu ya. Jadi kuadran itu Anda bisa lihat tergantung dari dia itu ada di mana sih kira-kira. Jadi kalau misalnya dia itu X dan Y-nya sama-sama lebih besar dari 0, artinya dia ada di kuadran 1. Saya akan gambarkan ya di sebelah. Aduh, ini nih klikannya. Oke. Saya coba, tidak. Saya coba begini. Gini ya. Jadi kalau misalnya X dan Y-nya positif, berarti dia kan ada di kuadran 1. Dia itu adalah sudut-sudut yang bentuknya seperti yang Anda lihat di sini ya. Jadi, arkus tangennya itu serta-merta langsung saja arkus tangen delta X per delta Y. Tapi kalau misalnya X-nya itu positif dan Y-nya negatif, berarti dia kan berada di sini ya, sudutnya kurang lebih. Nah, yang Anda lakukan itu adalah sudut Anda ditambah dengan C. C-nya itu adalah 180. Kira-kira seperti itu. Jadi, kalau misalnya delta X-nya, di sini kan berarti delta X-nya positif gitu ya. Nah, terus habis itu ternyata delta Y-nya itu negatif gitu. Dia seperti ini gitu, kira-kira bentuknya ya. Nah, itu perhitungannya adalah dia ditambahkan dengan 180. Kalau misalnya di kuadran 4, dia berarti bentuknya seperti ini ya. Jadi keduanya itu hubungannya negatif gitu. Jadi A-nya di sini, B-nya di sini. Itu sama. C-nya itu tetap 180 juga. Dan kalau misalnya dia terakhir di kuadran 4 gitu ya. Jadi ini saya kasih 2, ini 3, 4. Nah, dia itu berarti kan yang dihitung itu tadi itu seperti ini ya. Nah, terakhir itu dia kira-kira seperti ini. Itu ditambahkannya dengan 360. Anda bisa coba-coba kenapa seperti ini gitu ya. Coba dimasukkan angka-angkanya biar Anda bisa tahu pembuktiannya kira-kira seperti apa. Tapi standarnya seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk dihafal lebih mudah, kalau misalnya dia di kuadran 1 itu pokoknya 0 ya. Kalau misalnya di kuadran 2 atau 3 itu dia plus 180. Kalau misalnya dia di kuadran 4 artinya dia plus 360.